Ada nggak dalam keyakinan pemahaman Pak Henry berdoa seperti Pak Martin tadi, ada teksnya di Alkitab, bukan pakai bahasa buatan manusia nih kan begitu. Ada teksnya. Jadi biar gimana pun juga, kalau menurut saya nih, doa Bapa kami karena diajarkan di Alkitab itu masih lebih baik daripada ngarang-ngarang sendiri gitu misalnya. Bapa kami yang di surga. Bapaknya di mana di surga? Ayo saya tanya hari ini. Bapak kami yang di surga. Di surga ada Bapak nggak? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan lintas agama ini, Islam versus Kristen. Namun di sini malah yang berdebat dari pihak Kristen, dari pihak Kristen. Di situ ada pendeta Martinale dan juga pendeta Henry Tan. Dan dari pihak Muslim senyum-senyum ya, karena menengoknya itu lucu gitu. Jadi yang berdebat itu malah Kristen sama Kristen ya, jadi bikin kita ngakak, bikin kita geli. Dan dari pihak Muslim senyum-senyum karena mungkin apa yang mereka rasakan ya tentang pemaparan dari pihak Kristen ini bikin geli, bikin kita ketawa. Jadi senyum-senyum ya. Jadi malah karena mengingat mereka ini malah antara mereka ya, Kristen sama Kristen yang berdebat. Jadi bikin kita ngakak, bikin kita geli. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ini terserah monggo Pak Henry atau Pak Martin yang menjawab ya. Di dalam Markus dimulai dari ayat 16 sampai ke 19 nanti ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda itu akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, huruf besar. Minum racun maut. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ada yang mengatakan mati, yang ayat yang lain. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti ada dua oknum dong Pak. Tadi kan Yesus sudah terangkat, ya Pak Martin, ada dua oknum. Yesus terangkat dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tadi sudah dijawab Bu, ternyata yang duduk di sebelah kanan itu adalah Yesus sendiri yang maha kuasa tadi Bu. Berarti Tuhannya Kan sudah dijawab, dari fisik menjadi roh. Soal minum racun ya Bu, 1 Korintus 15 ayat 56. Coba buka 1 Korintus 15 ayat 56. Apa yang dimaksud racun maut? Ayat 54, 55, 56. Coba 56. Sengat maut ialah dosa. Kuasa dosa dalam benar. Sengat itu ada racunnya, sengat maut itu dosa. Jadi orang Kristen minum racun maut maksudnya sudah mengalahkan kuasa dosa. Tapi kalau saya suruh minum racun maut itu apa sih Pak? Racun kobra itu kan racun kobra, bukan racun maut. Racun kalajengking itu racun kalajengking, bukan racun maut. Ya saya suruh minum seperti, ayo, ya mati beneran saya Pak, nggak mau saya. Lalu Bapak ini, Pendeta Henry, kalau Anda memang tumpang tangan sembuh, sana ke rumah sakit tuh yang lagi kelojotan itu, tumpang tangan. Itu namanya mencobai Tuhan. Terus bagaimana dengan penyembuhan jalanan itu? Apa mana itu Pak? Kan sudah saya bilang, kalau Yesusmu hebat, bihil, jadilah sembuh. Kalau Yesusmu hebat, kenapa yang kamu sembah bukan Yesus? Kalau dia ditanya, pasti dia berkata pasti nyembah tuh Yesus. Enggak. Pak Martin nyembah Yesus enggak? Nah, kalau nyembah Yesus, kenapa doanya Bapak kami?
Kenapa Pak Martin kira-kira? Ini mau Bapak kami. Itu ajaran Yesus kalau caranya berdoa begitu. Bapa kami yang di surga. Enggak, karena begini, dalam konteks ini Pak Henry Tan, Bapak kami itu udah nggak ada, udah expire. Ya kita kan, makanya tadi saya bilang saya berpegang pada apa yang dikatakan Alkitab. Saya nggak mau tafsir sendiri gitu. Oke, berarti ini kan secara teologis. Pak Henry Tan ini secara Alkitabiah. Iya. Kalau teologis ini kan ada exegesis, ya kan? Ada hermeneutik. Iya. Sedangkan ini pure firman Allah. Bagaimana pertanggungjawabannya Bapak Ya kira-kira? kan itu kan firman Allah. Ini kan dikatakan di situ begitu kan. Iya. Nah, ini kan sebetulnya ada perbedaan yang sangat mendasar tentang ketuhanan aja pebeliat. Kira-kira ini realistas. Tadi Pak, kambing dan domba Ya itu sebutkan aja kira-kira yang jelas kambing domba itu siapa? yang tidak menyembah Yesus Allah itu iya. kambing. Makanya tadi bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan. Bukan itu, aku nggak kenal engkau. Kenapa? Karena kambing. Siapa yang kamu sembah? Kami tetap nggak nyembah Yesus deh. Aku ini Allah, kata Yesus. Aku Allah di surga. Yang kamu sembah siapa? Bapak. Bapak yang mana? Tunjukkan satu ayat kalau di surga ada Bapak. Hadiahnya foto mobil Mercy, foto aja. Nah, ini mungkin bisa dijawab secara teologis Pak Martin. Doa Bapa kami itu kan diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius 6. Matius 6 bisa di Iya, itu berdoa itu. Jadi kalau kamu berdoa, katakan bahwa Bapa kami yang di surga. Jadi tempatnya di mana? Di surga, bukan di mana-mana. Gitu. Dikuduskanlah namamu, dikhususkanlah namamu, dispesialkanlah namamu. Itu maksudnya itu Pak. Jadi begitu tekanannya itu seperti itu, supaya jangan kemana-mana gitu. Bukankah nas itu hanya mengacu kepada pada waktu itu Pak, yang seperti dikatakan Pak Henry Tan? Itu kan ajaran doa saja. Kalau menurut Pak Martin itu masih berlaku berarti? Masih. Karena itu kita dipakai di gereja. Saya setiap kali pelayanan habis doa syafaat saya bertutup dengan doa itu. Doa-doa Bapak itu yang dianggap sebagai doa sempurna yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Itu. Jadi kalau kita bicara tentang denominasi memang ya berbagai macam penafsiran gitu ya. Tapi saya mau konsisten dengan apa yang dikatakan Alkitab gitu. Karena di situ bagian-bagiannya lengkap. Bapa kami yang di sorga itu bukan di mana-mana. Dikuduskanlah nama, dispesialkanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, kuasamu hadir dalam kehidupan saya. Kuasanya itu hadir dalam kehidupan kita gitu. Bukan yang berkuasa dalam hidup kita gitu. Jadi itu doa-doa penting sehingga dalam kehidupan orang Kristen waktu berdoa itu dia ingat semua itu. Berarti kan mendingan Pak Martin, Pak Henry. Karena beliau berdoa teksnya ada di Alkitab lah. Pak Henry berdoa kalau nggak ngakuin doa Bapak kami mau berdoa pakai cara gimana? Doa kepada Yesus. Maksud bebas dengan bahasa sendiri? Yes. Ya maksudnya kan mendingan beliau nih, karena ada teksnya di Alkitab. Karena Yohanes 8 ayat 24. Kalau engkau tidak mengakui bahwa aku adalah Allah, aku adalah Bapa, mati dalam dosamu. Kambing, sorry. Very clear kok. Enggak gini, kan tadi ya Pak Henry kan bicara Alkitabiah. Ada nggak dalam keyakinan pemahaman Pak Henry berdoa seperti Pak Martin tadi, ada teksnya di Alkitab, bukan pakai bahasa buatan manusia nih kan begitu. Ada teksnya. Jadi biar gimana pun juga kalau menurut saya nih, doa Bapa kami karena diajarkan di Alkitab itu masih lebih baik daripada ngarang-ngarang sendiri gitu misalnya. Bapa kami yang di surga. Bapaknya di mana di surga? Ayo saya tanya hari ini. Bapak kami yang di surga. Di surga ada Bapak nggak? Tunjukkan satu ayat aja di surga ada Bapak. Sekarang. Kalau zaman dulu boleh memakai Yohanes 14 ayat 1 ayat 2. Hari ini tunjukkan kalau ada Bapa di surga. Tidak ada Bapa di surga. Bagaimana tidak ada Bapa di surga kok? Doa Bapa kan sudah dibilang konteks waktu. Ayat Alkitab very clear. Yang masih doa kepada Bapa, sorry, mati dalam dosamu. Ayat Alkitab loh. Very clear ayat Alkitab. Rasul-rasul setelah Yesus naik ke surga, tidak ada yang doa Bapa kami. Tunjukkan satu ayat. Tidak ada. Ingat ya, setelah Yesus naik ke surga. Kalau sebelum Yesus naik ke surga, semua rasul doa Bapa kami, semua baptisan Bapa Anak Roh Kudus.
semua nyembah Bapa. Setelah Yesus naik ke surga, semua nyembah Yesus. Semua doa langsung pada Yesus. Baptisan langsung dalam nama Yesus. Very clear kok, apanya yang tidak clear? Monggo kalau dia masih mau kembali ini, saya bilang kembali lagi sekalian ke Yesus bayi kayak ke Yesus Yahweh sana. Hari ini saya mau tanya, Yesus jadi apa? Ya Bapa itu jadi Bapa. Mana ayat yang mengatakan Yesus jadi Bapa, mana? Ya dia kan duduk. Tidak ada. Hari ini di surga tidak ada Bapa. Jadi di satu sisi kita pakai harafiah, tapi di sisi lain kita menafsirkan gitu Pak. Menafsirkan bagaimana? Tidak ada ayat Alkitab bahwa hari ini Yesus di surga ada Bapa. Yang duduk di tata surga itu Yesus. Ya, betul. 100% Yesus. Bapa kami dalam surga. Bapaknya di mana? Dulu betul, karena Bapa ini kiasan proverb dari Yesus. Very clear ayat Alkitab loh. Very clear. Tadi menuntaskan penyembuhan tadi. Ya. Berarti kalau sembuh terus hebat dong, Pak. Wow, itu malah ngaco, Pak. Karena kesembuhan itu ada 4 hal. Doain sembuh terus tobat. Jadi percaya Yesus. Contohnya orang yang buta sejak lahir, jadi tobat. Kemudian ada juga yang sembuh memuliakan Tuhan. Contohnya yang lumpuh jebol atap atau yang di kolam Bethesda. Kemudian ada yang didoain nunggeng-nunggeng kagak sembuh sebab dihukum anaknya Daud dari hasil selingkuh dengan Batseba. Betul? Tidak sembuh karena dihukum. Atau Paulus yang punya sakit penyakit menjijikkan, nggak sembuh. Jadi kalau ada seorang pendeta yang doain apa saja sembuh semua, itu malah nggak benar itu. Nggak benernya? Ya nggak benar. Karena itu pasti tipuan, itu pasti banyak tipuannya itu. Tidak ada doa semua itu semua tidak ada. Karena ada 4 kategori ini, ya, untuk pertobatan, untuk memuji Tuhan, hukuman, atau kalau kita mendoakan orang yang punten yang udah berumur 82 tahun, Anda mau doa bagaimana? Sebagai pendeta kita harus penuh hikmat dong. Ini 82 tahun, ya toh. Ya kita tetap doa biasa, tetapi kita sudah tahu 82 tahun, 83 tahun ini sudah diizinkan menjadi caranya untuk pergi. Berarti Pak Hendri, berarti Alkitab, ya kitab-kitab itu ya, sebelum Yesus naik ke surga, Ya. nggak berlaku. Dengan kurun waktu tadi, yang berlaku sekarang adalah kedudukan Yesus setelah naik ke surga, bahwa dia sebagai Bapa tadi. Sebagai Allah. Sebagai Allah tadi. Berarti yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah tadi, itu berarti masuk kambing gitu. Mati dalam dosamu, masuk dalam kambing. Nah, jadi untuk apa itu ayat ada domba sama kambing? Berarti kalau gitu Alkitab sebelum Yesus naik ke surga nggak usah dipakai dong. Salah. Nah, begini. Contoh, saya mau cerita zaman Adam sampai era Musa. Adam sampai Musa. Siapa yang menyembah El Shaddai masuk surga? Lalu era Musa sampai perjanjian lama. Siapa yang menyembah Yahweh masuk surga? Sebab Lukas 13 ayat 28, semua nabi masuk surga. Lukas 13:28. Jadi semua nabi, Pak. Mulai Adam sampai El Shaddai, sampai Musa itu El Shaddai, Allah El Shaddai, Tuhan El Shaddai masuk surga. Musa sampai perjanjian lama berakhir, semua nabi, kan banyak nabi, Pak, situ masuk surga semua. Lukas 13 ayat 28. Di sanalah akan berletak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi, perhatikan, di dalam kerajaan Allah. Semua nabi, karena dia menyembah Yahweh. Terus Yesus lahir ke bumi. Siapa percaya Yesus dan nyembah Bapa masuk surga. Yohanes 6 ayat 40 tadi. Lalu Yesus naik ke surga. Siapa percaya Yesus, nyembah Yesus, masuk surga. Clear. Kalau sekarang, era sekarang Anda masih nyembah Yahweh lagi, atau Anda mau nyembah Bapa, makanya ada ayat kambing domba. Nyalain bagus. Enggak mau. Berarti pengertian Kristen sama Nasrani beda tuh. Bisa dijelaskan? Beda. Kisah 24 ayat 5, satu-satunya ayat yang mengatakan Nasrani hanya ada di Kisah 24 ayat 5. Hanya satu ayat ini. Sebentar.
sebelum dijawab, mungkin satu pertanyaan buat Pak Martin. Pak Martin kira-kira masuk golongan apa, Pak? Kristen apa Nasrani? Itu kan istilah manusia, Pak. Kristen itu kan dari... Nggak bisa, itu kan nas. Tercatat itu. Kalau perkataan manusia berarti itu bukan firman Allah, bukan Ya, firman dalam Tuhan. pengertiannya gitu ya. Pengertian Kristen itu kan pengikut Kristus, Pak. Betul. Yes. Terus Nasrani? Jadi, Nasrani itu kan dari Nazaret, itu kan istilah-istilah yang lama, yang sebelum tentang Yesus itu secara berbeda gitu kan. Iya kan? Jadi Berarti Kristen itu adalah kalau- pengikut Kristus kalau Kristen itu. Matius 3. Kalau konteks sekarang berarti Pak Martin Kristen berarti ya? Iya. Baik, silakan Pak. Sebentar, sebelum dijawab, mohon izin, ini sudah 10:30 gitu. Semakin malam semakin dahsyat sebenarnya ya. Harusnya udah ngantuk tapi yo terus begitu ya kan. Nah, ini kita sepakati bersama. Berapa menit lagi ya kan? Monggo silakan. Durasi Jam 11. Oke, habis jawab ini aja lah. Habis ini Nasrani, aja. Nasrani itu artinya sekte Nasrani, Yesus orang Nazaret. Makanya disebut Nazarin, Nasrani. Nasrani itu meyakini Yesusnya manusia, orang Nazaret yang disembah Bapa. Jadi Yesus sujud di Matius 26 ayat 39. Yesus sujud kepada Bapa itu. Orang-orang yang mengikuti itu orang-orang Nasrani namanya. Ketika Yesus sudah naik ke surga, orang Kristen adalah beriman kepada tadi banyak ayat Yesus Kristus. Jadi syarat sebagai orang Kristen mutlak harus menyembah Yesus Kristus. Yang menyembah Bapa Nasrani. Very clear. Nasrani yang sekarang masih ngotot menyembah Bapa kambing, very clear. Wah, berarti Very clear, Pak. Apa yang nggak tidak clear? Harus nyembah Yesus maka domba. Very clear kok ayat Alkitab. Berarti Bu Dona, karena Bu Dona di lain nih, mestinya ada apa ya, perubahan Alkitab begitu, penjelasan lagi bahwa setelah apa ya, yang tidak mau menyembah Yesus sekarang dikategorikan kambing. Sudah ada Bu ayatnya, Bu. Enggak. Bapa tadi Mas. Yang tidak menyembah Bapa. Sudah ada Dan ayatnya. nanti kamarnya di kamar di surga kamarnya beda dengan domba gitu. Jadi begini ya, maaf saya potong ya, Bu Ustadz. Jadi ketika Pak Hendri berbicara tentang kambing ini tadi, ya menyembah Bapa, ya maaf saya sedikit nggak tega sama Pak Martin, karena Pak Martin menyembah Bapa. Nah itu kira-kira kumaha Pak Martin? silakan dipakai mic-nya Pak Martin. Mic-nya Pak. Tentang Bapa, Anak, Roh Kudus itu kan supaya jelas gitu, karena kalau kita hanya bilang Yahweh saja tidak ada kenyataan apa yang dia buat gitu. Karena Tuhan Yahweh itu sendiri dia melakukan karya penyelamatan. Tapi proses itu sudah selesai Pak. Iya. Sesuai dengan statement Pak Hadid itu sudah selesai. Kan ini yang kita lakukan, yang kita bicarakan ini untuk semua orang yang belum kenal. Kalau kita sudah kenal, seperti Pak Hendri katakan hanya Yesus saja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah untuk beliau sendiri. Tetapi bagaimana kita melayani orang lain yang belum kenal Yesus itu siapa, Yahweh itu siapa, Roh Kudus itu siapa. Ini perlu menjelaskan tentang karya penyelamatan dari Yahweh itu sendiri melalui 3 nama ini, 3 fungsi ini. Sehingga menjadi jelas gitu loh. Tapi memang begini ya, ini tidak bakal ketemu ya, karena ini bicara dogmatis ya, bukan bicara doktrin secara menyeluruh. Ya saya pikir nggak ketemu. Tapi ini saya ada satu pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Hendritan, mungkin bisa dijawab oleh Pak Martin juga ya. Begini, tadi dikatakan segala sesuatu yang diilhamkan mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu adalah firman Tuhan. Ya, setuju ya? Setuju. Tapi ini menurut pengalaman penilaian kami ya, kalaupun toh tidak saya kira perlu dibantah. Ada banyak sekali hal-hal yang kontradiksi. Ini masih menurut versi kami. Ya. Dan menurut statement saya pun sebetulnya, sekali lagi ini saya pribadi, bahwa apologetika itu sebetulnya kurang pas. Kalau menurut saya, ya sekali lagi saya pribadi, karena sebetulnya lebih banyak kepada teologi politik.
Karena bahasanya banyak yang abu-abu. Pertama, nanti bisa dijawab apakah itu dengan statement masing-masing. Ya karena nanti saya bisa membuktikan begitu banyak ayat yang abu-abu, sifatnya itu politis. Lalu yang kedua, yang diilhamkan ketika di pasal pertama Kejadian kalau nggak salah, Tuhan itu menciptakan rupa manusia itu segambar dengan Allah. Betul nggak Pak Martin ya? Serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi ditegaskan kembali, memang benar juga di dalam perjanjian baru, hendaklah engkau serupa dengan gambaran anaknya, klop ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa amanat agung menyuruh menjadi seperti ular? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan. Seakan-akan ini ambiguitas. Menjadi ular di mana, Pak? Ya, ini tadi kan amanat agung kan, aku mengutus engkau di tengah-tengah serigala. Iya. Enggaklah engkau cerdik seperti itu, kalimat itu persamaannya menjadi, Pak. Makanya gini ya, dalam penafsiran kami, yang namanya ular itu satu konteks binatangnya aja beda. Ya. Dan tidak akan pernah ketemu antara ular dengan merpati itu tadi. Tapi memang ya jawaban dari mungkin pihak Pak Martin juga berbeda. Ya kita mempunyai pemahaman seperti itu. Ya. Lah ini bagi saya seakan-akan ini bertolak belakang gitu loh ya. Ketika disuruh menjadi segambar, maksudnya mengikut, ya kan? Dan itu juga ditegaskan, kenapa ini kok berbeda, Pak? Kok seharusnya tidak menegaskan kembali, ya hendaklah kok serupa dengan gambaran anaknya, mengikut Kristus itu tadi. Iya. Gitu, Pak. Jadi pertama Oke, sebentar kejadian Pak Martin. Ya. Jadi ini sudah setengah 11 lewat, mungkin tetap dijawab ya. terakhir. Nggak terlalu panjang begitu, tapi substansinya kejawab ya, Iya. karena mengingat waktu. Habis itu kita langsung closing statement. Iya. Oke, ya. Jadi kalau kejadian 1 ayat 26 di sana, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu kan bahasanya ayatnya seperti itu. Artinya bahwa menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah itu berarti dia baik gitu loh. Sempurna baik gitu. Nah, lalu di Taman Eden rusak dia karena iblis gitu ya, karena ular itu ya. Karena ular itu. Nah, di sini lalu manusia itu menjadi masalah, menjadi rusak gitu. Makanya lalu yang kita hadapi tiap hari adalah kelicikan manusia. Saya katakan betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Makanya di sana dikatakan hendaklah kamu cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati. Artinya bahwa kita tidak boleh kalah dengan kelicikan manusia yang pakai akalnya itu. Kelicikan itu. Padahal itu di yang Wahyu tujuannya itu ular, pinter Pak, belit, pinter. gambaran ular itu kan gambaran iblis. Betul. Kenapa kok disuruh menjadi iblis? Istilahnya bukan seperti iblisnya itu. Pak, jadi uletnya itu, karena uletnya dia, licinnya dia, itu yang dipakai. Kayak semut misalnya, kalau kamu seperti semut itu rajin bekerja, mereka kerja sama seperti semut itu contohnya Pak. Jadi memang di sini. Nah, demikian tadi kamu Simen ya. Jadi malah bukannya debat Islam Kristen, malah Kristen sama Kristen yang berdebat. Jadi dari pihak Muslim malah kesannya mengadu mereka gitu ya. Jadi dari pihak Muslim ya, pembicara dari pihak Muslim ada Bang Agus dan juga ada Ustadz siapa dulu lupa saya sama Ustazah siapa lupa saya namanya. Beliau ini senyum-senyum karena mungkin geli gitu ya mendengarkan pemaparan dari dari pihak Kristen ya, di mana pihak Kristen memaparkan tentang bagaimana konsep-konsep ketuhanannya, tentang doa segala macamnya. Namun malah debat sesama mereka gitu ya, Kristen sama Kristen. Jadi lucu gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق